Oke ya teman-teman, kita akan lanjut untuk setting kontak formnya ya. Nah teman-teman, silakan teman-teman masuk ke halaman OP Admin seperti biasa, kemudian di menu kontak form, kemudian kontak form ya diklik, nanti masuk ke halaman seperti ini, seperti tutorial sebelumnya ya. Nanti di sini kita bisa melihat form, mail, ya nanti kita akan setting di sini. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kemudian di sini kan ada bagian label ya. Label itu bagian judulnya ya, labelnya, nama, misalkan nomor HP, email, judul, pesan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu untuk bagian label. Kemudian untuk bagian di tengah-tengah ini ya. Nah, ini nilai dan isiannya dari form ini ya, dari form. Jadi kalau kita misalkan mengetik nama, misalkan nama Warangka misalkan ya. Nah, yang akan kita ketikkan nilai yang kita isikan ya, nanti akan dimuat dalam sebuah data. Ini saya Begini ya teman-teman, saya akan gunakan pakai bahasa saya ya, jadi mudah-mudahan teman-teman mengerti gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang backgroundnya bukan IT, yang nggak tahu tentang coding gitu ya, jadi saya sederhanakan dengan bahasa saya ya teman-teman. Oke, mohon maaf jika misalkan teman-teman kalau belum ngerti, nanti bisa di grup aja ya, di member area, boleh diskusikan, konsultasi. Jadi intinya apapun yang diisikan di form ini ya, nilainya akan dimuat di bagian your name ini ya, di bagian your name, atau bahasanya datanya nanti dimuat di sini ya, di your name. Begitu juga untuk di HP, di email gitu ya. Nanti form isiannya akan dimuat di sebuah array ya. Nah, array-nya itu misalkan nomor HP, your name, your email gitu ya. Kemudian your subject ya, kemudian your message, dan untuk nilai value ini juga bisa dirubah ya, misalkan nama boleh diisi ya sesuai keinginan kita, nama, kemudian nomor HP, email boleh, atau misalkan email Anda boleh, teman-teman sesuaikan aja, misalkan judul, kemudian di sini pesan ya. Perlu teman-teman ketahui untuk judul label ya dengan value nilainya itu berbeda ya. Jadi teman-teman bisa mengisikan judulnya apa, value-nya juga apa. Namun teman-teman harus match ya, harus cocok. Jadi harus sama gitu, judul ya judul, isinya pesan, pesan. Jangan sampai teman-teman isi judul tapi isinya ini adalah nomor telepon misalnya ya. Ya nggak etis lah gitu ya, nggak sesuai itu. Jadi biar biar nggak pusing ya, harus sama ya. Nah, intinya seperti itu, saya sederhanakan dengan bahasa saya. Jadi ini nama labelnya ya, nama label, kemudian ini isian formnya ya, isian formnya. Jadi kalau di eh, kodenya seperti ini, label ya, label sama nama isiannya, oke? Nama isiannya. Kemudian kalau untuk bagian ini ada teks, telepon, ini adalah jenis-jenis bawaan dari kontak formnya ya yang ada di sini. Kalau telepon ya berarti di sininya telepon gitu ya. Nggak usah diambil pusing ya teman-teman. Saya bahasakan dengan bahasa saya. Ya teman-teman yang nggak ada background IT, jadi bisa mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk sini submit gitu ya. Kemudian isiannya submit ya, judul ininya, teksnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nggak pusing. Kemudian untuk di bagian mail teman-teman, di sini ya kalau kita coba save, di sini kan belum berubah your name, nomor HP, your email ya. Kita udah merubahnya ya. Coba kita save ya, Pak. Kita coba save. Kemudian nah di sini tanda ininya ya, tanda serunya ya. Kalau kita coba save, nah di sini ada beberapa satu configuration error ya. Kita bisa lihat di bagian ini ya, reply itu. Kenapa? Di sini your email ya. Tadi kita sudah merubah your email ya. Your emailnya menjadi email aja gitu ya. Jadi karena di sini your email, jadi error nggak bisa gitu ya, nggak match. Coba kita rubah jadi email ya. Kita coba save.
nanti akan berubah ya. Nah, seperti ini, nggak ada error lagi ya. Nah, teman-teman, jadi di sini juga ada beberapa tag ya. Sorry, saya namakan ambil ininya elemen aja gitu ya, biar teman-teman nggak pusing. Ini pakai bahasa saya ya. Elemen ya, jadi elemen nama, nomor HP, email, judul, dan pesan. Nah, teman-teman bisa isikan di sini ya. Tuh, jadi email yang akan kita kirim masuk ke email mana gitu ya. Seperti itu. Kemudian from. From ini email dari pengirim ya, pengirim. Nah, ini biasanya kita menggunakan email admin website ya. Nanti di SMTP kita akan setting ya, biar nggak pusing, nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian di sini ada subjek ya, judul pesannya. Nanti kalau kita isi di bagian subjek ini judul ya, nanti akan di sini ya, secara otomatis mengisi di bagian form ini. Kemudian untuk reply to email, kita bisa mereply dari email admin ke email yang kita inginkan gitu ya. Kalau di email kan di Gmail misalkan kan ada reply itu ya, nge-forward kemana misalkan ya, boleh seperti itu. Kalau lebih seperti itu. Kemudian di sini ada message body ya. Message body jadi pesan yang akan kita tampilkan di halaman email kita ya. Nah, untuk kasus ini kita akan gunakan webmail ya. Webmail di cPanel ya. Jika teman-teman ingin menggunakan Gmail, nah nanti teman-teman bisa aja dimasukkan di bagian reply. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan Gmail sebagai utamanya, nah nanti kita masukkan Gmail-nya di bagian ini ya, di bagian site admin email ya. Oke, kita langsung aja nanti biar nggak pusing ya. Nah, kemudian di bagian sininya nanti kita akan checklist use HTML content type ya. Jadi tipenya HTML, jadi bisa dibuka tampilannya secara standar HTML. Jadi kalau teman-teman menggunakan menggunakan HTML content type, nanti secara otomatis tampilannya seperti browser gini ya. Oke lah, ya teman-teman nggak pusing ya teman-teman. Nanti kita akan langsung ke tutorial yang di sesi selanjutnya ya, biar nggak pusing, nanti kita jelaskan. Oke, yang pertama kita akan rubah dulu bagian ininya ya, bagian ininya emailnya. Oke, teman-teman bisa menggunakan emailnya misalkan admin ya, admin, misalkan nama domain teman-teman. Oke, kalau sudah diisi nama email yang mau kita tuju, kemudian kita isi from. From ini adalah email yang akan kita gunakan sebagai SMTP-nya. Jadi saya akan gunakan ini email SMTP ya. SMTP at nama domain kita. Oke. SMTP nama domain kita. Kemudian ini set title ya. Set title boleh teman-teman hapus atau boleh teman-teman isi dengan judul. Misalkan judulnya apa? Teman-teman bisa copy. Kemudian ini kita delete. Lalu copy paste yang bagian ini. Ya, judul. Atau teman-teman mau manual misalkan pesan baru misalkan ya. Pesan baru misalkan. Seperti itu, bebas teman-teman. Oke. Saya isi sebagai judul aja ya, ngikutin secara otomatis gitu ya. Kemudian untuk subjeknya, misalkan subjeknya apa gitu ya. Subjeknya boleh teman-teman isi judul, atau teman-teman boleh isi misalkan misalkan pesan baru ya. Nah, teman-teman boleh ini isi nama ya, dari siapa gitu ya, dari siapa, misalkan namanya apa. Oke, nama, kemudian subjeknya boleh kita isi sebagai judul gitu ya, biar nggak pusing ya. Oke, subjeknya judul, kemudian from-nya dari siapa, kemudian emailnya email dari SMTP-nya yang kita gunakan nanti di setting ya. Kemudian reply-nya boleh dikosongkan atau boleh diisi. Kalau kita pilih isi email, secara otomatis nanti kita akan nge-reply ke bagian email pengunjung ya.
Kalau pengunjung mengisikan emailnya di sini, ya misalkan warangka@gmail.com ya. Kalau nanti diisikan seperti ini, nanti secara otomatis dia akan mereply ke pengunjung juga seperti itu. Jadi ada notifikasinya ke dua belah pihak gitu ya. Kemudian kita isi bagian ininya misalkan dari misalnya pada bahasa Indonesia, oke, jangan pusing, dari your name. Kita isikan name ya. Nah, tadi kita merubahnya ini name ya. Kemudian email ya, biar rapi seperti ini. Kemudian kita isikan ininya email ya, sesuai yang ada di sini. Jadi teman-teman nggak boleh typo ya. Kalau typo nanti bakal error yang nggak masuk pesannya. Kemudian subjek, teman-teman boleh isi dengan judul ya. Boleh isi dengan judul sininya. Kemudian di sini pesan ya. Kemudian di sininya pesan ya. Kita isi pesan. Jadi nggak boleh typo ya. Isi pesan, kemudian boleh diisi ininya, misalkan on-site ya, dari mana misalkan ya, dari misalkan Warangka Studio, kemudian site URL-nya misalkan ini boleh di copy paste. Nah ini tergantung kebutuhan teman-teman aja ya. Jadi teman-teman bisa boleh aja ininya dihapus ini ya, boleh dihapus, boleh dipakai atau boleh diedit kata-katanya ya. Silakan teman-teman sesuaikan aja gitu ya. Kemudian untuk ininya use XML konten tipenya di checklist. Kemudian kita coba save ya. Kita coba save, kemudian oke, aman ya. Oh ya, satu lagi nomor HP-nya belum dimasukkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tanda hitamnya tebal ya. Itu tandanya ini belum dimasukkan ya. Kita coba masukkan ininya di sini aja, misalkan nomor HP misalnya ya. Oke, seperti ini. Ya, kita coba refresh. Kita coba save. Kemudian kita lihat. Ya, semuanya udah kepake ya. Jadi warna abu-abu ya, tadi warna hitam, jadi warna abu-abu semuanya udah kepake. Kemudian setelah itu kita coba save ya, udah di save. Kemudian kita akan setting di bagian cPanel-nya ya, oke. Di bagian cPanel-nya. Oh ya, nanti kita akan lanjut di video tutorial selanjutnya ya.